17 Oktober 1956 di New York, sebuah turnamen catur sedang berlangsung dan di antara para pesertanya terdapat seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang sama sekali tidak dikenal hingga saat itu. Namun baru 20 langkah permainan dimulai, kerumunan yang diam telah berkumpul di sekitar papannya terpikat oleh permainannya. Baik lawannya maupun para penonton tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah yang sedang dibuat. Beberapa orang menyebutnya permainan catur terhebat yang pernah dimainkan, yang lain hanya salah satu yang terbaik. Tetapi satu hal yang pasti, sebuah mahakarya sedang terbentang. Dengan buah putih, Donald Byrne, seorang international master berusia 26 tahun dan salah satu pemain terkuat di turnamen tersebut, membuka permainan dengan kuda F3. Sisi lain papan terdapat seorang pecatur pendatang baru berbakat berusia 13 tahun, Robert James Fischer, membalas dengan kuda F6. Berlanjut dengan C4, G6, kuda C3, gajah G7, D4, Fischer rokade, dan putih mengembangkan gajah ke F4. Meskipun Fischer lebih sering menyukai pertahanan Hindia Raja yang mendorong pion D6, namun kali ini ia lebih memilih pertahanan Greenfield, menyerang bagian tengah dengan D5. Dilanjutkan putih dengan mengembangkan menteri ke B3, hitam menangkap pion di C4 dan putih merebutnya kembali dengan menteri. Menyerang dua kali pion hitam C7 yang kemudian dipertahankan hitam dengan memajukan ke C6. Byrne mengambil alih kendali tengah dengan E4, hitam kuda berkembang ke D7 dan benteng pindah ke D1. Ide di balik langkah ini adalah untuk melindungi tengah secara maksimal sambil mencegah potensi serangan balik hitam dengan D5 atau C5. Fischer merespon dengan kuda B6. Menyerang menteri, langkah terbaik di sini adalah menteri ke D3 atau B3 untuk mempertahankan posisi amannya. Tetapi di sini hitam memilih menggeser menteri ke C5 yang ternyata agak beresiko. Hitam terus mengembangkan perwira mereka dengan gajah G4, memaku kuda yang di belakangnya ada benteng. Putih membuat kesalahan yang sangat instruktif, tepat apa yang harus dihindarinya. Fischer telah mengembangkan semua perwiranya dan rokade, sementara Byrne belum mengembangkan gajah dan juga belum rokade. Raja tetap berada di tengah, dan raja di tengah selalu merupakan hal yang sangat berbahaya. Putih sementara mengembangkan gajah ke E2 untuk mempersiapkan rokade. Namun International Master tidak melakukan semua ini dan malah memutuskan memindahkan gajah ke G5. Kesalahan konseptual. Langkah ini menjadi kesalahan fatal dalam permainan karena meskipun putih tampaknya berada di posisi yang solid, mereka sebenarnya sudah benar-benar kalah. Tantangannya sekarang adalah bagaimana hitam dapat memanfaatkan kesalahan ini. Alasan dibalik langkah Fischer selanjutnya sangat brilian. Dia melihat bahwa Raja Putih tetap di tengah dan bahwa menteri dan gajah dipisahkan oleh jarak 3 petak. Jarak yang sempurna untuk serangan ganda dengan kuda pada E4. Terlebih lagi meskipun gajah dipertahankan oleh kuda di F3, tetapi kuda ini terjepit dan dapat dihilangkan. Namun agar ini berhasil, sangat penting untuk menangkis kuda di C3 yang mempertahankan pion E4. Dan di sini Fischer menunjukkan kejeniusannya. Dia memainkan kuda A4, manuver spektakuler yang mengganggu koordinasi lawan. Dua tanda seru untuk langkah ini, langkah brilian. Tetapi apa yang terjadi jika Byrne menerima pengorbanan ini? Maka sekarang pion putih E4 tidak lagi dipertahankan dan hitam menangkapnya dengan kuda. Menyerang menteri dan gajah. Jika menteri bergerak di mana dia tidak mempertahankan gajah, misalnya ke C4, hitam dapat secara bersamaan memulihkan buah dan menghancurkan posisi putih dengan urutan gajah mengambil kuda, pion mengambil balik, dan kuda mengambil gajah. Hitam akan dapat mengembalikan materialnya yang sempat hilang disertai posisi putih yang berantakan. Raja masih tertahan di tengah. Tapi bagaimana jika menteri tetap memaksa bergerak dengan mempertahankan gajahnya? Misalnya menteri makan pion E7. Dari titik ini, hitam memiliki beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Yang paling sederhana adalah memainkan menteri A5 dengan skak dan menyerang kuda. Apabila kuda C3, maka kuda akan ditukar dengan kuda. Begitu pion menangkap balik, mereka akan menyesal tidak rokade awal karena benteng E8. Menteri akan hilang. Oke, kita kembali. Jadi kesimpulannya, jika kuda mengambil kuda, putih akan kalah cepat. Di partai aslinya, putih menghindari perangkap dan memutuskan menteri mundur ke A3. Fischer lanjut dengan mengeliminasi kuda putih di C3. Setelah penangkapan kembali, Fischer muda melanjutkan dengan menangkap pion di E4, mendapatkan pion tengah yang penting. Untuk memulihkannya, putih harus menghadapi pion dengan menangkap dengan gajah. Menteri B6, jika sekarang putih rakus dengan gajah makan benteng,
maka gajah akan merebut kembali menyerang menteri. Setelah menteri melangkah misalnya ke B3, hitam akan memiliki langkah cerdik kuda makan pion C3, yang apabila menteri menangkap, hitam gajah B4 yang mendapatkan menteri. Atau jika putih bertukar menteri, kemudian pion merebut kembali, Fischer akan memperoleh keuntungan besar karena putih tidak bisa mencegah hilangnya pion A2. Selanjutnya ada ancaman kuda pada benteng, dan gajah hitam ke B4 mengancam raja yang terekspos di tengah. Oke, kita kembali ke permainan. Karena alasan inilah Bern tidak menangkap benteng. Sebaliknya dia memilih pengembangan gajah ke C4 dengan maksud untuk rokade dan menempatkan rajanya di posisi yang lebih aman. Tetapi sudah agak terlambat karena hitam terus tanpa henti membuat langkah terbaik dalam posisi kompleks ini dan memenangkan dengan kuda menangkap pion, yang apabila menteri makan kuda maka benteng ke E8. Oleh karena itulah putih memutuskan gajah C5 memindahkan gajah menjauh dari file terbuka dan berbahaya. Tapi hitam benteng E8 skak dan raja bergerak ke F1. Sekarang menteri hitam diserang dan kudanya yang di C3 juga diserang. Untuk menyelesaikan dilema ini, Bobby Fischer membuat salah satu langkah terindah dalam sejarah catur yang pasti sudah dia perkirakan sebelumnya. Gajah E6, tanda seru 2 untuk langkah ini, langkah brilian. Yuri Averbach, seorang master dan ahli teori terkenal, pernah menggambarkan Fischer memiliki bakat luar biasa untuk ide di balik langkah ini, bahwa jika gajah mengambil gajah, putih akan kehilangan kendali atas diagonal ini dan hitam dapat memberikan skakmat spektakuler dalam 5 langkah. Dimulai dari menteri B5 skak, raja berpindah ke G1, diikuti kuda E2 skak, raja kembali, kemudian setelah kuda G3 double skak, raja kembali ke G1, menteri F1 skak, satu-satunya pilihan benteng mengambil. Setelah itu kuda E2 memberikan skakmat yang indah. Tetapi semua itu terjadi jika gajah mengambil gajah di E6. Putih sudah memperhitungkan semua itu. Dia melanjutkan mengambil menteri hitam dengan gajahnya. Setelah itu Fischer mengambil gajah dengan gajah. Skak, raja G1, kuda E2 skak, raja kembali. Kemudian kuda mengambil pion D4, menciptakan discover skak. Sekali lagi memaksa raja kembali ke G1, kuda kembali ke E2, skak, raja F1, dan kali ini kuda ke C3, discover skak, dan kuda menyerang benteng. Raja tidak punya pilihan selain ke G1. Biasanya hitam akan menangkap benteng di D1. Tetapi sebaliknya hitam pertama-tama memilih untuk mengambil gajah, membuka untuk menyerang menteri. Menteri berpindah ke B4, balik menyerang gajah. Di sini Fischer masih enggan menangkap benteng dan malah memainkan langkah perantara benteng A4. Dalam dunia catur ini diistilahkan Zuizenzug, berasal dari bahasa Jerman yang artinya langkah perantara atau langkah sisipan. Ini adalah taktik catur di mana seorang pemain menyisipkan sebuah langkah di antara langkah kombinasi utama. Langkah sisipan ini biasanya di luar prediksi lawan. Oke, di sini putih melanjutkan dengan menteri makan pion B6. Setelah itu akhirnya kuda mengambil benteng. Di sini hitam harus mengkoordinasikan buah catur dengan benar dan hati-hati. Sebab jika tidak, putih kapan saja dapat memberikan serangan ganda. Permainan berlanjut dengan H3, benteng mengambil pion A2 dan raja H2. Membuka benteng mengancam kuda, yang kemudian kuda ini lolos dengan makan pion F2. Benteng akhirnya bermain. Fischer menerima pertukaran tersebut, tetapi sebelumnya menteri memberikan skak, memaksa gajah untuk mundur menutup. Sebelum akhirnya kuda mengambil balik benteng, Fischer melanjutkan dengan gajah D5 dan kita mulai melihat bagaimana semua perwiranya saling bertahan. Kuda F3, kuda E4, menteri bergerak ke B8 untuk menyerang pion B7, tetapi pion maju untuk mempertahankan diri. Putih menjadi putus asa karena semua perwira hitam saling berikatan sambil melindungi dan mempertahankan diri. Tidak ada yang tercerai-berai, semua memiliki koordinasi yang bagus. Bern mencoba untuk menyerang balik dengan H4, tetapi ini segera dihentikan dengan H5. Kuda E5 untuk pergi ke D7 mengancam gajah hitam. Namun ini mudah diselesaikan dengan raja G7 melepaskan pin gajah. Sekarang kuda ini tidak dapat bergerak ke D7 karena ancamannya adalah gajah ke D6 yang akan menggarpu menteri. Jadi putih memutuskan untuk memindahkan raja ke G1. Gajah C5 skak, raja F1, kuda G3. Raja ini tergiring masuk ke dalam jaring mat. Raja E1. Setelah gajah B4 yang memberikan skak, pada titik ini Bern tahu dia akan benar-benar kalah. Skak mat yang tidak dapat dihindari dalam beberapa langkah. Namun dia seakan tidak percaya menanggung malu karena yang dihadapinya adalah anak remaja berusia 13 tahun yang tidak dikenal.
Alih-alih menyerah, dia bermain secara simbolis sampai akhir dengan memindahkan raja ke D1. Setelah itu, gajah B3 skak menggiring raja sampai ke petak C1. Selanjutnya kuda bergabung dalam serangan dengan maju ke E2 skak. Sekali lagi ini mendepak raja sampai ke petak B1. Setelah kuda kembali melakukan skak, raja kembali ke C1 dan akhirnya permainan berakhir. Benteng C2 skak mat. Banyak orang melihat permainan ini sebagai serangkaian gerakan brilian oleh salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Ia adalah seorang anak berusia 13 tahun, tumbuh jauh dari pusat catur dunia dengan pelatihan yang seadanya, tidak ada komputer, dan mempelajari permainan serta teori terbaru merupakan tugas yang sulit, bahkan bagi para elit catur sekalipun. Permainan ini tidak hanya membuat penonton kagum, tetapi juga melambungkan nama Bobby Fischer ke panggung dunia yang menandai dimulainya kisah legendanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.